dari Bali. Kali ini Lina sudah bersama Bapak I Gusti Bagus Artanegara. Beliau selaku Ketua Yayasan di IKIP PGRI Denpasar. Dan tentunya IKIP PGRI Denpasar itu merupakan badan penyelenggara dari Universitas PGRI Mahadewa. Langsung kita tanya yuk. Halo, selamat pagi Bapak. Swastiastu. Apa kabar? Baik. Baik sekali. Bapaknya masih kelihatan sehat sekali di umur segini ya. Yeah. Nah Bapak, kesibukan akhir-akhir ini apa aja? Oh, kalau kesibukan saya sebagai ketua yayasan tentu sesuai dengan bidang saya, yaitu saya mengurus men-nya dari tenaga yang ada mulai dari pegawai sampai dosen. Sudah itu money-nya, tentu bagaimana keuangan mengatur ini, dan juga tentang sarana prasarana materialnya. Jadi kelengkapan daripada laboratorium, kelengkapan ruang kuliah dan sebagainya. Jadi ini memang pekerjaan kami dari dulu ketika saat mulai berdiri tanggal 25 Agustus 1983. Jadi pada waktu itu badan pendiri terdiri dari 4 orang. Dr. Andus I Gusti Agung Gede Oke, beliau sudah almarhum. Sudah itu ada Dr. Andus Reda Gunawan, juga almarhum. I Gusti Ngurah Oke SH juga almarhum. Tinggal saya yang masih tersisa. Pertama berdiri itu namanya IKIP PGRI Bali. Jadi khusus tentang keguruan. Mengapa kita pilih keguruan? Karena pada waktu itu kita melihat banyak guru-guru kita di Bali, khususnya di Denpasar, itu belum bernyandang gelar sarjana. Kita melihat ke depan bahwa minimal pendidikan dari seorang guru adalah S1. Karena itu kita dirikan itu, dan kita merekrut juga anak-anak muda yang baru tamat, sehingga waktu itu kita dengan tenaga yang ada tentunya, karena kita belum dapat bantuan apa-apa dari pemerintah, tapi kemudian dalam perjalanannya lalu kita mendapat bantuan tenaga-tenaga dosen. Nah, perkembangan selanjutnya tentu semakin banyak untuk tenaga ini terutama. Kemudian persyaratan untuk sebuah perguruan tinggi itu harus S2. Nah, untuk ini kami menyekolahkan mereka yang mau melanjutkan ke S2 dengan memberi bantuan beasiswa sedikit. Dan juga untuk yang melanjutkan ke S3 itu pun kita berikan juga bantuan. Sehingga sampai dengan hari ini kita sudah mempunyai cukup tenaga untuk doktor, cukup juga untuk tenaga S2, dan tidak ada lagi dosen yang berpredikat S1. Karena itu memang tuntutan daripada pemerintah seperti itu. Minimal S2 gitu ya? Iya, S2. Untuk menyambut tahun ajaran baru nih Pak, bagaimana persiapannya untuk menyambut mahasiswa? Kita pakai sistem if the people not come to the campus, why not the campus come to the people, kan gitu anunya. Itu prinsip kita, sehingga kita kampanye katalah dalam tanda petik mempromosikan sekolah ini, mengerahkan semua tenaga yang ada di sini untuk datang ke sekolah-sekolah. Di samping tentunya kita juga selalu nunas icil dengan berdoa ke pura-pura yang ada baik di kampus maupun di sekitar Denpasar ini. Jadi dengan doa itu kita berharap mahasiswa bisa datang, dan ini masih dalam proses ya. Jadi mungkin ada gelombang kedua. Nanti gelombang pertama sudah tes, itu nanti Pak Rektor yang tahu itu berapa sudah mendaftar, berapa yang mendaftar kembali, itu kan urusan beliau itu nanti. Nah, di samping itu juga sekarang kan kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini juga, ya kita juga harus mengikuti aturan pemerintah. Jadi ada pakai sistem daring, ada pakai luring, sudah itu seminar-seminar pun juga ada virtual, ada yang seminar langsung. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tentunya. Nah, sebagai ketua yayasan, apakah Bapak akan memberikan pembiayaan atau beasiswa bagi mahasiswa yang baru atau ingin mendaftar di? Ya, jadi beasiswa di sini cukup banyak dari pemerintah ada bagi mahasiswa yang berprestasi. Juga kita tentu juga memperhatikan, sebab ada di sini terutama untuk atlet dan seniman
karena di sini punya jurusan olahraga itu banyak atlet-atlet yang berprestasi nasional bahkan internasional. Yang seperti ini kita beri perhatian khusus. Demikian juga seni. Di sini barangkali kita diasuh oleh dosen-dosen yang juga seniman-seniman berkualitas seperti Komang Gases, sudah itu ada Dalang Joblar dan lain-lain banyak. Jadi ada praktisi seni tapi juga syaratnya benar, karena seperti Komang Gases itu, Komang Indrayana ini kan doktor ya kan. Ada juga yang Dalang ini dia S2, jadi bukan semata-mata senimannya kita kan, tapi juga kriteria akademiknya kita selalu perhatikan. Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk mahasiswa baru? Ya, sekarang IKIP PGRI Bali sudah berubah nama menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ini juga salah satu perjuangan kita, karena kalau dengan predikat IKIP saja, itu berarti kita kan hanya terbatas menampung calon-calon guru saja. Nah, sekarang kita kembangkan dengan membuka prodi baru dengan Fakultas Teknologi dan Informatika. Jadi ini IT kita juga sadari betapa pentingnya, pendidikan juga penting. Nah, ini sekarang kita sudah berkembang sejak tahun lalu, jadi IKIP sekarang berubah menjadi FP, pendidikan, Fakultas Pendidikan dan Fakultas Teknologi dan Informatika. Dari Bali. Nah, kali ini Lina sudah bersama Bapak Rektor dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Salam sehat. Sehat, selalu semangat. Selalu semangat gitu. Kelihatan ya energi positif dari Bapaknya ini, selalu semangat, ceria, dan tentunya juga sangat memberikan informasi dan memberikan inspirasi gitu bagi masyarakat gitu Pak ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita izin dulu ya Bapak buka masker biar kita lebih terlihat gitu di kamera, dan teman-teman sahabat Deri juga. Ya. Nah, Bapak, ini langsung aja nih mau bertanya ya mengenai menyambut tahun ajaran baru nih. Informasi apa gitu yang Bapak bisa berikan kepada masyarakat khususnya bagi calon mahasiswa baru gitu. Ya, izin buka masker dulu. Informasi penting bagi calon mahasiswa baru itu, nah ini kan kebijakan pemerintah yang plus minus kan begitu ya. Kalau dari kami, ini kan per tanggal 30 Juni 2020, IKIP PGRI Bali bergabung dengan STIMIK Denpasar per tanggal 30 Juni izin operasional keluar dengan nama Universitas PGRI Mahadewa, di mana prodi sebelumnya 9, sekarang tambah 2 khusus IT menjadi 11 prodi itu yang terbaru. Berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru yang tahun ini ada keistimewaannya. Istimewanya apa? Satu, dari pemerintah memberikan beasiswa berupa KIP. Mahasiswa yang memiliki kartu Indonesia Pinter akan mendapat beasiswa. Nah, KIP ini diberikan kan berbasis akreditasi. Ini yang terbaru. Berbasis akreditasi maksudnya apabila prodi memiliki akreditasi peringkat A, memiliki KIP, akan mendapat bantuan beasiswa sejumlah 12 juta. Kan lumayan tuh. Peringkat A, prodi peringkat A. Prodi peringkat B mendapat bantuan beasiswa 4 juta. Dan sedangkan prodi peringkat C mendapat bantuan 2.200.000. Kepada masyarakat khususnya calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan, hati-hati memilih prodi ya, karena swasta negeri itu dibedakan oleh akreditasi. Kalau memang
memang benar-benar menekuni melanjutkan studi lanjut, saya rasa itu jadikan acuan. Kemudian yang baru lagi adalah dari kami, itu kan dari pemerintah tuh. Kami juga punya prodi A2, yaitu prodi pendidikan seni, drama, tari, dan musik. Itu nilainya peringkatnya A. Yang kedua, prodi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, juga peringkatnya A. Kalau memilih prodi ya seperti itu. Kalau memilih bahasa Indonesia, kami undang ke sini. Karena dengan punya kartu Indonesia Pintar berbasis prodi yang peringkat A ini, sebaiknya bergabung ke sini. Kenapa? Karena akan mendapat bantuan teristimewa terbesar. Demikian juga prodi yang lain. Yang baru kedua, dari kami, dari lembaga, mahasiswa yang memilih prodi seni rupa dan bahasa Bali itu kan mendapat bebas SPP sampai tamat. Kemudian yang ketiga, bagi mahasiswa baru yang memiliki prestasi, ini jalur prestasi, akan mendapat beasiswa 1 semester, 2 semester, 3 semester. Yang 1 semester apabila calon mahasiswa itu berprestasi lokal. Sedangkan calon mahasiswa yang memiliki prestasi nasional mendapat 2 semester bebas SPP. Sedangkan yang skalanya internasional mendapat bebas SPP 3 semester. Itu yang terbaru. Yang berikutnya adalah tahun ajaran baru ini kan sudah mulai tatap muka. Ya, benar sekali. Ya, sudah tatap muka atau luring. Itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah. Kami sebetulnya sekalipun misalnya berkaitan dengan prokes, kami sudah sejak adanya COVID kita sudah mewanti-wanti, mengarahkan, mengimbau kepada masyarakat kampus, sivitas akademika supaya taat prokes. Nah, itu kami lakukan kepada mahasiswa dan pejabat-pejabat yang ada di Universitas PGRI Madura Indonesia yang kami singkat dengan UPMI. Nah Bapak, dulu kan ini nama kampusnya tuh IKIP PGRI dan terkenal dengan lulusan guru gitu ya. Nah sekarang berubah jadi Mahadeo University ini, apakah tidak menghilangkan kesan seperti itu Pak? Memang awal-awalnya itu pasti akan ya seperti itu karena sulit merubah kebiasaan. Orang-orang sudah berpikir PGRI itu adalah, dulu kan IKIP PGRI Bali, outputnya adalah calon guru. Paradigma seperti itu memang di mana-mana akan sulit dirubah dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang instan, dalam waktu yang singkat. Tidak bisa memang. Karena apa? Karena sulit merubah kebiasaan. Tetapi pelan tapi pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan real dalam kerangka mensosialisasikan Universitas PGRI ini kepada masyarakat melalui ya 2 jalur itu, jalur seni budaya dan olahraga kita akan sosialisasikan, dan ini sudah bergerak. Bahkan pemerintah pun awalnya tetap mengundang kami dengan alamat suratnya IKIP PGRI Bali, tetapi sekarang sudah berubah. Nah, ini menghilangkan kesan seperti itu. Terkait dengan calon guru, kami memang memiliki prodi yang dulu ada, yang di bawah payung IKIP PGRI Bali menjadi satu fakultas yang disebut dengan Fakultas Pendidikan dan Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya ulangi, FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya, itu jadi satu fakultas. Nah, karena universitas tentu tidak dalam satu disiplin ilmu. Ini harus ada yang lainnya eksaknya. Ada FTI Fakultas Teknik dan Informatika. Itu kami memiliki mengasuh 2 prodi fakultas itu, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Ini yang kami asuh sekarang. Di samping juga sekarang pun kami sedang memproses prodi-prodi
baik S1 maupun S2 maupun juga prodi-prodi terapan. Kami sedang proses untuk mengusulkan pemerintah, mudah-mudahan direstui sehingga akan penambahan prodi ke depan. Nah Bapak, bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar itu bagaimana sih cara pendaftarannya Bapak? Soal calon mahasiswa yang akan mendaftar ke UPMI, ke Mahadewa University, kami sudah persiapkan melalui jalur IT, ya, jalur online. Kami kan punya prodi IT, sudah disiapkan itu, ya. Tidak usah datang ke kampus, bisa. Tapi kalau datang ke kampus pun tidak masalah. Tapi kami sudah menyiapkan daring dan luring itu. Kenapa? Misalnya kalau tidak bisa mengunduh itu akan dituntun. Kalau dia langsung ke sini kita akan tuntun, kalau melalui online kita pun akan menuntunnya. Kami akan menuntunnya melalui yang bidang IT itu sudah disiapkan. Jadi segala sesuatu tidak usah khawatir berkaitan dengan pendaftaran dan yang lainnya. Kami akan membanyakan servis yang memuaskan bagi calon mahasiswa. Mengenai sarana dan prasarana yang disediakan di Mahadewa University itu apa aja sih Pak? Kami memiliki sarana berkaitan TI, ada lab komputer, ya, berkaitan dengan bahasa ada lab bahasa. Jadi prodi-prodi yang ada itu memiliki labnya masing-masing, ya. Olahraga juga ada labnya, sarana itu. Kemudian gedung baru kami selesaikan, ini kan sudah 2 tahun berjalan. Itu juga kami menyiapkan 40 ruang kelas baru. Itu bagi mahasiswa baru, nanti akan menempatkan juga gedung-gedung baru. Kemudian juga untuk menguatkan eksistensi dari mahasiswa itu sendiri dalam rangka peningkatan kualitas mahasiswa, kita menyiapkan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang seperti saya sebutkan. Ada unit kegiatan mahasiswa berkaitan dengan tata rias. Jadi kami tawarkan banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Sudah tadi saya katakan, tata rias juga ada masalah, olahraga juga ada masalah, pelatih juga di sini, atlet juga oke, gitu ya. Berarti sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang siap untuk mahasiswa menuangkan idenya gitu Pak ya? Ya, potensi mahasiswa tidak akan terlewati tanpa ada prestasi. Ya, nah ini kan bisa dilihat prestasi ini kan sebagian prestasinya. Jadi prestasi mahasiswa ini sebagian ada di sini, sebagian ada di fakultas. Nah ini sebagai bukti bahwa kami proses belajar mengajar, proses pembinaan berjalan sesuai dengan harapan. Karena itulah kesiapan kami menerima masyarakat, khususnya mahasiswa, calon mahasiswa baru, dengan sarana prasarana yang kami miliki, kami sangat siap menampung calon mahasiswa baru. Oleh karena itu, kami mengundang, mari bergabung dengan kami akan memperhatikan potensi yang dimiliki, apakah itu seni, apakah itu olahraga, apakah itu berkaitan dengan akademis, dan seterusnya. Kami siap menerima, membantu, mengembangkan potensi yang Bapak, Ibu, mulai anak, adik-adik, kami siap memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, itu dia bincang-bincang Lina sama Bapak Rektor dari Mahadewa University. Buat mahasiswa atau calon mahasiswa baru dan kakak-kakak atau adik-adik yang ingin mendaftar, boleh nih langsung ke Mahadewa University. Kalau gitu Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali. Iya, sama-sama. Lain waktu kita bisa bertemu kembali.